Oke, selamat malam kawan-kawan semuanya. Hari ini saya coba berbagi kembali mengenai Candy CBT. Nah, di sini saya akan share pengalaman bagaimana Candy CBT ini bisa diakses dari luar atau mungkin dari luar jaringan kita gitu ya. Apalagi saat ini khususnya anak-anak sekolah lagi libur karena wabah pandemi Corona COVID-19 gitu. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal melalui ujian online ini. Nah, kita manfaatkan yang ada. Kalau misalnya teman-teman punya hosting, bisa aplikasi ini ditaruh di hosting juga bisa. Nah, cuman pasti ada keterbatasan jumlah siswa yang bisa mengakses ini, tergantung hostingnya seperti itu ya. Nah, di sini saya coba memanfaatkan yang ada, khususnya di tempat saya menggunakan IndiHome. Nah, kita manfaatkan IndiHome ini untuk dijadikan media agar lokal atau server yang ada di kita ini bisa diakses oleh anak-anak di rumah, seperti itu ya. Nah, secara umum ilustrasinya seperti ini. Jadi ini adalah server kita yang ada di rumah, yang ada di tempat kita, tempat saya, termasuk tempat teman-teman semuanya. Terus kemudian ini ada home routernya gitu. Kebetulan saya menggunakan jaringan wireless ya, tidak menggunakan kabel, makanya logonya seperti ini. Nah, kebetulan gambar yang berikutnya ini adalah anak-anak misalnya, atau mungkin siswa yang ada di rumah. Pasti dia punya akses internet, baik itu router atau mungkin akses internet di rumah menggunakan provider apa aja bisa, atau mungkin paket data juga bisa gitu. Nah, secara umum bagaimana server yang aplikasi CBT Candy yang ada di server kita ini bisa diakses oleh siswa yang ada di rumah gitu ya. Ini adalah ilustrasinya seperti itu, gimana jaraknya yang sampai sekian jauh ini bisa diakses. Nah, salah satunya kita manfaatkan IndiHome, jaringan provider yang ada di rumah. Kebetulan saya menggunakan yang namanya IndiHome. Kebetulan yang kedua adalah saya menggunakan ZTE F609. Nah, kita coba belajar bersama-sama ya. Kita coba user, saya login dulu, terus kemudian passwordnya. Oke, nah sudah muncul seperti ini. Yang pasti yang perlu kita ketahui adalah IP server yang IP yang didapatkan dari IndiHome gitu ya. IP yang didapatkan dari IndiHome. Nah, IP-nya kita bisa cek di interface ini, terus kemudian kita cek. Nah, di sini adalah IP yang didapatkan dari IndiHome ya. Nah, nanti IP ini yang akan kita panggil melalui browser. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah setting bagaimana kita memforward portnya ini untuk bisa diakses di luar. Istilahnya port yang kita ada di server kita ini dibuka ya. Yang pertama, application list dipilih, terus kemudian klik here to add application. Nah, tinggal diklik aja, terus kemudian di sini saya contohkan app1 ya. Kemudian di save. Nah, di sini biarin TCP aja, terus kemudian one portnya adalah 80. Ini diisi 80 juga, ini 80 juga, ini sama 80. Terus kemudian kita add. Nah, sudah masuk di sini ya, di tabel di bawahnya. Terus kemudian kita forward nih portnya yang kita bikin. Nah, klik port forward ini, terus kemudian one connection-nya ini dipilih OMG ya. Nah, jangan lupa nih LAN host IP address-nya. Ini adalah IP yang ada di komputer kita. Berapa IP-nya? Nah, kita bisa cek dari sini, ipconfig. Nah, di sini IP yang didapat wireless dari saya adalah 192 itu 92.168.1.9 ya. Oke, terus AP name-nya yang tadi itu adalah app1, terus kemudian kita add. Nah, oke. Seharusnya kita sudah bisa akses aplikasi ini dari luar harusnya, karena ini sudah masuk, semuanya sudah oke. Nah, kita coba tes. Sekarang coba kita tes
tadi IP yang didapetin berapa tadi dari apa namanya, mana sih ya, network interface-nya. Nah ini ya, 125.165. Copy aja deh, bisa di copy, kita pas tadi di sini. Nah terus kemudian enter. Nah udah bisa ya, berarti tinggal kita naruhnya aplikasinya di mana gitu ya. Nah kebetulan di sini saya taruh di http://doc. Nah ini nama foldernya, di F2 di copy, terus kemudian taruh di belakangnya sini, enter dah. Nah gitu. Nah ini berarti anak-anak sudah bisa mengakses aplikasi yang ada di tempat kita yang pasti ya.